Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, bersama saya Pasha Nur Aziza sebagai pembawa acara dalam kegiatan MPLS Online SMA Negeri 3 Kediri. Sudah bersama kita narasumber Bapak Sujaro SPD sebagai Wakahumas SMA Negeri 3 Kediri. Beliau akan menyampaikan materi tentang visi dan misi program kegiatan sekolah. Selamat datang Bapak di channel YouTube OSIS Semaga. Selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua kelas 10 baru SMA Negeri 3 Kediri. Ya. Perkenalkan, saya Sujarwo, ya, selaku Wakahumas SMA Negeri 3 Kediri, akan memaparkan visi misi dan program kegiatan sekolah kita. Apa yang menjadi misi sekolah kita, ya, setiap lembaga, ya, atau organisasi yang jelas mempunyai tujuan atau visi misi, ya. Bagi sekolah kita, visi misinya seperti ini. Visi, ya. Ini visi SMA Negeri Kediri, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berdaya saing global, dan peduli lingkungan. Ya. Itulah visi SMA Negeri 3 Kediri, ya. Yang membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berdaya saing global, dan peduli lingkungan. Ya. Nah, visi ini akan diperjelas di misi, ya. Nah, misinya kita lihat. Di misinya satu, ini meningkatkan kegiatan kerohanian secara berkala, efektif, efisien, sehingga dapat mengembangkan kecerdasan spiritual dan emosional. Sehingga ini kalau kita kembali tadi ke misi, ya, ini yang berakhlak mulia di sini. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik melalui pengembangan standar ketuntasan pembelajaran. Artinya di sekolah SMA Negeri 3 Kediri ini pembelajarannya adalah mengacu ketuntasan belajar, sehingga kalau siswa atau peserta didik ini belum tuntas, sehingga harus dilakukan pembelajaran remedial, ya, sampai peserta didik itu tuntas. Yang ketiga, memvariasi model pembelajaran, ya, sehingga Bapak Ibu guru selaku pengajar di SMA Negeri 3 Kediri ini harus bisa memvariasikan model-model pembelajaran, ya, sehingga peserta didik ini bisa mengikuti dengan enjoy, senang, ya. Kalau model pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu bervariasi, ya, tidak monoton, misalnya hanya ceramah saja, tetapi ada inovasi, ya, yang mungkin diskusi atau bukan kegiatan-kegiatan lab, ya, sehingga memacu siswa untuk lebih kreatif, ya. Nah, yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada inovasi dan perkembangan global berbasis IT, ya. Sehingga di SMA Negeri 3 Kediri guru, ini Bapak Ibu gurunya ini harus mampu IT-nya, ya. IT-nya harus dipacu, sehingga karena ini ya sudah tidak bisa kita pungkiri, ya, ini globalisasi, harus IT-nya harus maju. Artinya Bapak Ibu guru ini harus, ya, mengembangkan diri dalam hal IT-nya. Kemudian yang kelima, menumbuh kembangkan jiwa kerjasama dengan semua komponen sekolah,
dalam mengelola sekolah secara mandiri, inovatif dan terbuka. Sehingga semua stakeholder ya yang ada di sekolah kita ini ya, harus menjalin kerjasama yang baik ya, sehingga misi yang sudah dicanangkan oleh SMA Negeri 3 Kediri ini tentunya akan bisa berhasil. Yang berikutnya 6, mengembangkan pembelajaran life skill sesuai potensi peserta didik sekolah dan daerah ya. Di SMA Negeri 3 Kediri ini yang jelas memberi fasilitas atau memfasilitasi ya, karena kondisi peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda ya, sehingga ada yang punya kemampuan atau bakat di bidang seni ya. Di sini di SMA 3 ini tentu ini akan diberi wadah, mungkin nanti akan bisa membentuk atau ya membangun suatu orkestra ya. Mudah-mudahan SMA 3 yang sudah ingin ya, mengembangkan prestasi lama ini bisa terwujud ini. Dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, sesuai bakat dan minat masing-masing siswa ini. Kemudian yang ketujuh, memantapkan kredibilitas sekolah melalui prestasi akademis dan non akademis ya. Sehingga kredibilitas sekolah kita ya, agar terpercaya di masyarakat ya, di Kediri ataupun di Jawa Timur bahkan nasional ya, tentunya kredibilitas suatu sekolah dapat dilihat dari prestasi akademik atau non akademiknya ya. Sehingga dari situ ya mudah-mudahan SMA 3 Kediri kredibilitasnya semakin maju ini, harapan kita ya. Dan yang 8, meningkatkan jalinan kerjasama untuk pengembangan institusi dengan unsur-unsur terkait ya. Nah, untuk membangun visi misi itu, mewujudkan itu perlu sekolah ini bekerja sama dengan unsur-unsur yang lain ya. Misalnya dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta ya, yang tentunya bisa mensupport membangun untuk SMA Negeri 3 Kediri ini agar lebih maju ini. Yang ke-9 ya, meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kalau kita lihat tadi visi terakhir ya, itu peduli lingkungan ya. Di sini ini sekolah kita itu sudah merupakan sekolah yang bertitel sekolah adiwiyata tingkat nasional ya. Karena kepedulian lingkungannya yang sehingga sudah diakui oleh nasional. Itulah ini beberapa misi ya yang untuk mewujudkan visi SMA Negeri 3 Kediri ini. Kemudian untuk mewujudkan visi misi itu ya, stakeholder yang ada di sekolah ya. Kalau kita lihat struktur organisasi sekolah ya, itu ada kepala sekolah. Ini Bapak kepala sekolah kita adalah DRS Aris Susanto MPD. Ini selaku manajer ya. Manajer yang akan memanajerial ya, untuk stakeholder yang ada di SMA Negeri 3 Kediri ya. Pihak sekolah ini badan sebagai, kalau kita kembali ke pendidikan, itu adalah tanggung jawab pemerintah, kemudian masyarakat dan orang tua ya. Sehingga di sini pemerintah ibaratnya sebagai kepala sekolah itu, kemudian unsur masyarakat ataupun orang tua itu komite ya. Komite ini mendukung atau mensupport kebijaksanaan dari sekolah itu ya. Dalam hal ini sekolah, kepala sekolah ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya, sehingga perlu bantuan ya dari beberapa wakilnya. Itu ada waka atau wakil kepala urusan kurikulum ya. Di sana ada Pak Misbahul Ibad MBD. Kemudian wakil kepala sekolah urusan kesiswaan
ada Bu Jarminingsih SPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana atau Sarpras ya, itu ada Bapak Teguh Trisantosa SPD, dan yang humasnya adalah saya ya. Itu stakeholder yang ada di SMA di 3 Kediri ya, ada unsur kepala sekolah, kemudian komite ya, komite kita itu adalah Bapak Rofik Huda, beliau adalah direktur utama dari Suara Andika itu ya. Kemudian ada BK, kemudian Dewan Guru, dan tentunya siswa ini sebagai ujung tombak yang menjadi tujuan dari misi-misi SMA Negeri 3 ini. Ada siswa itu akan diwujudkan mempunyai alumni ya, yang tujuannya adalah siswa kita SMA Negeri 3 Kediri disesuaikan dengan visi misi yang sudah saya jelaskan tadi. Itulah beberapa visi misi sekaligus stakeholder yang ada di SMA Negeri 3 Kediri. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan beberapa program kegiatan yang ada di sekolah SMA Negeri 3 Kediri ini ya. Itu bisa dilihat dari bidang akademik ya. Akademik ya. Ini sekolah kita SMA Negeri 3 Kediri adalah punya program SKS ya. Ini kurikulumnya adalah K13 revisi terbaru dan SKS ya. Tidak semua sekolah itu mempunyai program SKS ya. Untuk di Kota Kediri itu hanya 4 sekolah ya SMA ini yang program SKS. Salah satunya adalah SMA 3 Kediri ini ya. Apa toh program SKS itu ya? Berbeda dengan reguler, kalau SKS ini memfasilitasi peserta didik yang punya kecepatan belajar yang lebih ya, sehingga nanti bisa mentuntaskan pembelajaran di SMA 3 Kediri ini tidak 3 tahun tapi bisa 2 tahun, itu yang punya kecepatan ini. Itu SKS-nya seperti itu. Kalau reguler itu ya jelas 3 tahun gitu. Sehingga SKS itu bisa 2 tahun, 3 tahun, ya bisa 4 tahun. Ini tergantung dari kecepatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kalau siswa itu mampu ya cepat dalam mengikuti pembelajaran mungkin bisa 2 tahun difasilitasi dalam program SKS itu. Kemudian SMA 3 ini juga punya kelas khusus ya. Kelas khusus itu bagaimana ya? Kelas khusus itu untuk memfasilitasi juga ya dari peserta didik yang punya kemampuan dalam hal intelektualnya juga ekonomi tentunya. Karena kelas khusus ini ya konsekuensinya ada fasilitas khusus ini. Sehingga kelas khusus ini kelasnya didesain sedemikian rupa, punya ruangan yang ber-AC tentunya ya, ber-AC, LCD proyektor jelas ya, ya mungkin lantainya itu berkarpet dan sebagainya. Dan itu punya fasilitas berbeda dengan kelas reguler ya. Ini punya fasilitas khusus. Nah ini untuk siapa ya? Untuk ya peserta didik yang mampu ya, artinya berkemampuan intelektual juga secara ekonomi karena ini ya. Lalu apakah yang tidak mampu itu tidak boleh ya? Ya secara prinsip boleh saja ya. Sehingga seandainya sekolah itu kok ada siswa yang punya bakat khusus, percepatan belajarnya itu cepat ya. Ya itu juga sebenarnya sudah difasilitasi di program SKS itu tadi ya. Sehingga untuk kelas khusus itu ada tambahan-tambahan pembelajaran yang misalnya awal masuknya itu lebih awal daripada kelas reguler. Selain itu akhir pulang
sekolahnya juga lebih lama ditambah. Ada kegiatan tambahan selain pemantapan materi terkait dengan soal-soal yang mengacu pada SBMPTN, ya, juga English aktif, ya. Harapannya kelas khusus nanti dihasilkan lulusan yang bisa aktif Inggrisnya. Nanti ada tes TOEFL, ya, tes TOEFL pada kelas khusus itu. Kemudian bidang non akademik, ya. Sekali lagi sekolah kita itu sudah punya predikat sekolah anti narkoba, dulu sebagai sekolah bebas narkoba, ya, se-Jatimur waktu itu, ya. Selain sekolah bebas narkoba, ya, sekolah kita punya predikat sekolah adiwiyata, bahkan sudah tingkat nasional, ya. Sebenarnya diminta untuk adiwiyata mandiri, ya. Ya, ini sudah rencananya akan menuju adiwiyata mandiri. Setelah adiwiyata mandiri itu levelnya akan naik ke tingkat ASEAN, ya. Ya, mudah-mudahan SMA 3 Kediri ini setelah adiwiyata nasional bisa menjadi adiwiyata mandiri dan bisa ke level ASEAN, ya. Yang terakhir, program pendidikan yaitu bidang non akademik yang berikutnya adalah sekolah ramah anak. Perlu diketahui anak-anakku semua, ya, siswa baru SMA Negeri 3 Kediri, ini SMA Negeri 3 Kediri ini juga sudah punya predikat sebagai sekolah ramah anak SRA, ya. Bahkan sebagai juara 2 tingkat provinsi Jawa Timur ini, ya. Itulah beberapa program kegiatan di sekolah kita, bisa sebagai program unggulan di SMA Negeri 3 Kediri ini. Demikian, ya, saya kira paparan dari saya, ya, terkait dengan visi misi sekolah kita, ya, dan beberapa bidang kegiatan keunggulan yang menjadi ikon dari SMA Negeri 3 Kediri, ya. Saya kira itu sekian, ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam saya memaparkan, ya. Terima kasih semua. Akhirnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang disampaikan Bapak Sujarwo. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Stay tune terus di akun medsos Maga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube OSIS Maga. Nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari kakak. Bila ada salah kata, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.